Osman, mana ada terhadirnya? Halo. Teman-teman ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita dikirim ntar. Halo. Oke. Sudah buka lah. Tadi ada sedikit trouble di apa namanya di YouTube saya. Ada kesalahan sedikit jadi sharing ke YouTube online tadi tidak sempat. Saya sharing ke Facebook tapi agak susah juga karena teman-teman banyak yang tidak berteman dengan saya. Tapi insya Allah setelah ini saya rekam, kemudian saya akan kirim kembali ke YouTube. Dan saya share ke grup teman-teman yang terputus keluar masuk, tidak mendengarkan atau tidak menyimak secara utuh. Insya Allah setelah ini saya akan share. Terima kasih Pak Ilham. Pak Ilham, kalau bergabung agenda Ilham, terima kasih banyak. Sebelum kita selesai mungkin atas nama pribadi dan teman-teman di Agenda 3, buat Bunda Wahyu, alhamdulillah beliau bukan di Agenda 3 tapi alhamdulillah mungkin rayuan saya bisa kena sama Ibu sampai beliau mau berbagi. Terima kasih Ibu Wahyu. Terima kasih Bunda Wahyu dari Jambi. Pak Budi saya komporin juga supaya mau berbagi, alhamdulillah agak belum memadukan dua materi. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Budi, tapi tambah sehat ya. Terima kasih. Selanjutnya setelah ini mudah-mudahan teman-teman bisa. Udah di email. ID itu. Ya. WA Sri. Ya sudah. Pak Ilham unmute Pak, unmute. Termute semua Pak Ilham. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Yuk. Bunda, makasih. Ternyata di grup ini ada ini juga loh, ada beda satu loh ya. Terima kasih Bunda Wahyu. Ya. Terima kasih Bu Wahyu. Pak Ilham, terima kasih banyak. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa lagi ya Bunda Wahyu. Foto dulu. Foto-foto dulu. Oh iya, foto-foto untuk dokumen dan foto. Ya. Bisa foto. 3. Agenda 3. Dulu ya. Oke. Ya. Agenda 3. Agenda 3. 3. 1, 2, 3. Saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Pak Budi, rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilham. Terima kasih Bunda Wahyu. Terima kasih Bunda Wahyu. Mantap. Terima kasih Pak Budi. Nanti info lagi berikutnya Pak Ilham. Wahyu, terima kasih. Terima Wahyu. Ya. Ibu Wahyu tambah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman Udah lama dari dulu. Perbaikan e-sharing kita. Oh, udah hilang satu-satu nih. Ya. Ya, seperti yang kita tawarkan di grup Pak Ilham. Siap. Ya. Tapi Ibu Selvi mana ini? Nggak kelihatan ya? Iya, kita butuh dana ini. Ya, Bu Selvi mana? Teman-teman, tadi pagi kita sudah share itu apa yang menjadi wacana untuk berlanjutnya acara ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu, setuju enggak dengan apa yang coba saya idekan untuk ada semacam donasi lah begitu? Karena terus terang ini mungkin kan perlu biaya. Ya, untuk biaya Zoom-nya atau mungkin narasumbernya sedikit ala kadar kan begitu Pak Ilham ya? Saya nggak bicara aja, silakan. Saya mengalir aja. Iya, ini coba saya minta konfirmasi dari teman-teman, apakah setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi? Itu kan mungkin semacam donasi begitu, ya 30.000 paling rendah lah begitu. Untuk lebihnya juga, ya alhamdulillah kan begitu. Dan nomor rekening itu kan udah disampaikan oleh Bu Selvi ya. Ya nanti silakan di ini, tetapi saya bilang juga jangan di-share gitu bukti apa namanya resinya itu, mohon di-share ke Bu Selvi secara pribadi gitu supaya tidak menjadi mispersepsi gitu kan. Ya semacam untuk support kegiatan kita ke depan Donasi. gitu.
Iya, mungkin ada masukan atau silakan. Ada inovasi daerah disuruh Bu apa? Bu siapa namanya? Pak Kidi, silakan pimpin rapat Pak Kidi. Enggak, tadi saya menawarkan ide itu Pak Ilham. Saya minta dulu informasi atau dukungan kah mungkin dari teman-teman terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan di grup gitu kan, terkait dengan apa namanya grup agenda 3 ini, ya kan? Ya semacam iuran lah begitu. Mohon teman-teman tanggapi kalau memang oke setuju, karena bendaharanya sudah ada Ibu Selvi gitu kan, sekretarisnya sudah ada Ibu Tuti kan begitu. Untuk kegiatan ke depan itu kan supaya terkoordinir. Kan kasihan juga Pak Ilham itu menjadi apa namanya manajemen tusuk sate dipakainya Pak Ilham ya. Oke, sebelum kita lanjut Pak, ada berapa teman-teman yang WA ke saya pribadi persoalan grup agenda 3. Sebelumnya saya pernah sharing ke teman-teman formulir untuk mengisi agenda 3. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Helmi ke saya, apakah harus mendaftar berkali-kali untuk ikut seminar? Sebetulnya perlu ketika teman-teman sudah isi formulir agenda 3 itu sebetulnya. Artinya database untuk teman-teman agenda 3 sudah ada. Tapi masih sedikit yang mengisi di formulir pengampuan agenda 3. Dan ternyata di grup agenda 3 yang telah kita buat Telegram itu bercampur baur teman-teman yang ada di agenda 3 dan non agenda 3, bahkan juga ada guru. Nah, untuk itu, nanti saya share kembali ke teman-teman pengampu agenda 3 untuk mengisi ulang formulir dengan pengampuannya. Dengan demikian, ketika kita buat kelas serupa seperti ini, nggak perlu daftar lagi, Pak. Baik. Ibu-ibu. Ya, betul. Mohon izin mungkin Pak Ilham, Bapak Ibu sekalian, setuju sih tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham, Pak Kidi juga. Jadi memang sekedar informasi juga bahwa untuk yang sekarang ini masih donasi khusus dari Pak Ilham ini untuk menyewa sebulan ini Pak Ilham ya. Betul Pak. Jadi tadi saya coba diskusi dengan teman itu kurang lebih untuk sewa 1 tahun dengan kapasitas itu 100 peserta per kali meeting dengan maksimal waktu meeting kurang lebih 3 jam sekali meeting itu sekitar $150 untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Ya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalaupun seumpama kita sudah fix ada sekian anggota, mungkin itu sudah bisa dihitung untuk kebutuhan sewa Zoom-nya selama 1 tahun. Itu baru untuk sewa Zoom. Tentunya kalau memang tadi yang disampaikan Pak Gidi informasinya bahwa ya kita ingin memberikan sedikit untuk narasumber yang mengisi, walaupun mungkin itu hanya uang pulsa ya, artinya karena kan untuk online ini kan butuh pulsa, mohon maaf ini juga Pak. Kelihatannya buat kita yang ikut mungkin enggak, tetapi kita belum tahu bagaimana untuk teman-teman yang narasumber ini tadi gitu. Mungkin itu gambarannya kira-kira seperti itu sih. Jadi ini sekali lagi ini informasi, enggak nanti keputusannya seperti apa, kita sepakati bersama, hasil kesepakatan itu yang kita ikuti. Itu saja mungkin ini informasinya dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, izin menyampaikan, karena terlanjur Pak Helmi udah nyampaikan, sebenarnya saya nggak mau sebut sih. Izin, ini sekedar perbandingan aja. Teman-teman di grup itu ada sekitar 100 orang, bahkan lebih. Nah, yang satu bahwa sudah harus lebih dari 100 kita buat kuota untuk webinar ini, bukan webinar sebenarnya. Kalau webinar e-sharing dengan asumsi 100 orang, kemarin saya sewa Zoom meeting itu hanya 217.000 per 1 bulan. 207.000 per 1 bulan, sekian-sekian dengan kursnya. Artinya sebetulnya untuk bisa ikut webinar dan kita memiliki Zoom yang bukan gratisan, teman-teman hanya perlu mendonasikan Rp2.000 per bulan. Itu kata kasarnya kita. Dengan kalau Rp2.000 bahwa sudah kita bisa sewa Zoom meeting
yang unlimited, tapi berbatas 100 orang. Hanya dengan Rp2.000. Dengan demikian, dikali 12 bulan, 2.000 kali 12. Dikali 2 lagi. Iya, betul Pak Ilham. Coba lanjutkan Pak Ilham. Silakan. Pak Gidi, sebagai tokoh hari ini. Jadi terus terang saya memprovokasi gitu. Jadi kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi, Pak Ilham terutama gitu kan, melihat kegiatan ini kan tidak gratis gitu kan. Apalagi kita berbanyak. Kan kalau berbanyak itu kan kapasitasnya pun akan menjadi bertambah dan itu juga membutuhkan suatu biaya lah begitu. Oleh karena itu saya mencoba dan melalui kesempatan ini terima kasih Pak Ilham telah memberikan waktu. Bagaimana? Apakah kita sepakat? Kalau sepakat berapa gitu dengan hitungan-hitungan tadi yang disampaikan Pak Ilham maupun Pak Helmi. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Ini kan hanya melempar. Dan tadi juga sudah saya coba Bu Silviani ya. Itu mau dia jadi bendara dan sudah ada nomor rekeningnya yang sudah ada di grup. Dan Ibu Siti juga ya. Mana Ibu Siti? Izin Pak Gidi, sebelum kita bicara persoalan itu, mungkin kita bentuk kepengurusan dulu. Kalau saya sih Pak Gidi aja yang pimpin. Pak Helmi bagaimana? Ya itulah, makanya ini coba kita lempar dulu wacana ini. Apakah dengan apa yang saya ide itu melalui kesempatan ini, apa yang mungkin bisa kita lakukan, apakah memang kita akan bentuk kepengurusan, pengurusan untuk bayang-bayangkan sudah ada gitu kan. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana Pak Helmi? Pak Helmi mungkin yang bisa menyampaikan hal ini. Ya kan Pak? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi betul yang disampaikan Pak Ilham tadi. Kelihatannya sih awalnya memang ini sekedar ingin berbagi, artinya berbagi itu dengan kita berkumpul, kita mencari narasumber yang mau berbagi secara gratis. Secara gratis artinya untuk bersedekah ilmu kepada kita-kita karena banyak hal-hal yang baru mungkin yang kita temukan khususnya di agenda 3 ini gitu. Tetapi dengan semakin ke sini ternyata antusiasme teman-teman semakin luar biasa ini. Sehingga mungkin untuk lebih memudahkan dan lebih terarah mungkin sebenarnya memang ada kepengurusan lah. Ibaratnya kalau yang jelasnya kalau seumpama di dalam perjalanan pun kita harus menunjuk salah satu orang sebagai pemimpinnya kan begitu. Nah, langkah baiknya kalaupun seumpama di grup ini dengan teman-teman yang ada ini, ayo kita sama-sama dengan kita tujuannya adalah untuk sharing ilmu, untuk berbagi ilmu dari kita untuk kita untuk mencerdaskan bangsa sebetulnya arahnya ke sana. Betul. Jadi mungkin itu sih tujuan awalnya yang kita banyak diskusi dengan Pak Ilham awalnya. Beliau memang luar biasa ini. Oke, ada silakan Pak siapa ini? Pak Jumail. Pak Jumail silakan Pak Jumail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya apa yang disepakati teman-teman itu, saya mewakili teman-teman di Sulbar. Saya kira sangat setuju dengan apa yang sudah diputuskan dan nanti kita tunggu saja keputusannya di di grup kita. Ini kebetulan kami di Sulbar ini saya informasikan hujan deras, jadi ada teman tadi yang keluar masuk. Tinggal saya yang bertahan ini barangkali dengan sebetulnya hanya 2 orang kami yang di agenda 3 di Sulbar ini, Pak Abdul Qadir dengan saya, tapi teman-teman lain juga ikut gabung di sini. Jadi saya kira tidak ada masalah karena kan kebanyakan bicara soal strategi dan keterkaitan antar agenda, saya kira tidak masalah itu. Atau juga nanti karena kami keterbatasan tenaga di Pemprov ini, ya mungkin kami bisa digantikan oleh teman walaupun bukan agenda. Seperti itu barangkali yang kami terapkan di sini. Jadi pada prinsipnya kami di Sulbar itu support dengan rencana dan kegiatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin ada yang lain mungkin silakan ada yang ingin memberikan masukan. Ibu Titi mungkin, Bu Titi senyum-senyum saja nih. Ya. Ya Pak Suparman mungkin. Pak Sudirman mungkin, silakan. Mungkin ada hal-hal yang akan kita sepakati untuk pertemuan saat ini sebelum ditutup oleh Pak Ilham. Barangkali dikonkretkan saja Pak Kidi, karena kan kita ini ya sudah orang tua semua, supaya tidak
kemana-kemana ini berapa yang harus kita store ini itu. Dimungkinkan saja biar tidak masalah saya kira. Biar Pak Giri dengan Pak Helmi yang susun ya. Ya. Pak Giri dengan Pak Helmi yang susun. Ya, silakan nanti mungkin Pak Gidi menambahkan, mungkin Pak Jumail, Pak Gidi, Pak Ilham dan teman-teman yang lain. Jadi terkait dengan webinar ini kita juga memerlukan sertifikat ya dalam hal ini ya. Betul, betul Pak. Karena kan amanah dari LAN itu salah satunya kompetensi teknis yang diminta kan. Jadi itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari organisasi. Nah, ini juga mungkin perlu kita jajaki ke depan. Kalau selama ini jujur saja ini karena kedekatan Pak Ilham dengan teman-teman di Sulawesi Selatan dalam hal ini gitu. Nah, itu akhirnya bisa keluar sertifikat yang selama ini ada. Untuk ke depan apakah memungkinkan kalau kita berhubungan dengan IWI sebagai induk organisasi dari Widya Iswara untuk nantinya bisa kita komunikasikan, artinya apakah memungkinkan kalau IWI menerbitkan sertifikat dalam hal ini atau seperti apalah bentuknya. Saya terus terang belum ini sih kebayang untuk ke depan harus seperti apa. Tapi ini menjadi salah satu hal yang perlu kita pikirkan juga, sehingga nantinya teman-teman itu pada saat mengajar itu betul-betul secara kompetensi teknis memahami, ya terstandar. Kemudian ya terstandarkannya ada. Gitu. Iya, baik. Jadi sekedar ini. Izin Pak Gidi. Iya. Oke, baik. Sekedar informasi buat Pak Helmi, sebetulnya Ibu Wahyu kan bagian pengembangan di. Kemudian hadir juga di sini Bu Eva itu masuk juga kerjasama kan. Mungkin Ibu Eva bisa mic-nya dengan mukanya dimunculkan dikit untuk bisa menjawab bahwa sebetulnya kita harap sebetulnya lembaga kita yang memayungi kita. Tanpa harus cari bapak angkat sebetulnya. Ya, siapa tahu Ibu Eva bisa menjawab. Kalau Ibu Wahyu sih sebenarnya oke bahwa nanti sertifikat harusnya itu dari WI. Saya izin, ini ada pergantian pimpinan di kami. Nggak tahu bahwa apakah kedepannya pimpinan yang baru itu akan sama dengan yang lalu dalam hal kebijakan memberi sertifikat seperti ini. Tapi sejak tadi mungkin saya untuk sertifikatnya yang angkatan ini mungkin yang kedepannya saya masih harus bicarakan dulu. Nah, kembali ke Ibu Eva. Mana Ibu Eva mic-nya? Tapi sebelumnya, yang lalu, ini internal bahwa saya pernah ditelepon di WA oleh salah seorang pengurus karena memakai logo IWI. Gitu. Nah, tapi kan sengaja saya tampilkan logo IWI bahwa teman-teman memiliki semua sebetulnya bahwa kita ada bagian dari IWI dan saya tidak mencantumkan IWI-nya provinsi ke, IWI-nya lembaga pusat kan. Hanya menggelar logo, kemudian di bawahnya agenda 3. Hanya untuk menyampaikan bahwa ini kegiatan IWI. Saya ditegur dan kemudian saya memutuskan untuk tidak pakai logo itu karena harus minta izin. Tapi ada Ibu Eva yang bisa menjawab bahwa setelah tanggal 11, karena Ibu Eva habis ujian penjenjangan madya, beliau mau memfasilitasi kita untuk kegiatan berikutnya sebagai upaya pengembangan SDM Widya Iswara. Nah, sudah muncul Ibu Eva, silakan. Silakan Bu Eva. Siap, izin Kak Ilham. Ini kebetulan ada Pak Tasrifin juga di sini. Pak Tasrifin itu di bidang Bangkom juga. Jadi pada dasarnya nantinya akan sangat dimungkinkan bagi teman-teman dari COP manapun untuk bisa bekerja sama karena pada dasarnya IWI kan rumah kita bersama ya, rumahnya para WI. Tinggal nanti yang belum ada kan sekarang aturan hal apa yang harus dilakukan. Kalau memang kita mau bersama dengan IWI kemana dan bagaimana caranya akan dibuat aturan baku tentang itu. Jadi insya Allah akan sangat dimungkinkan. Gitu. Jadi mohon doanya aja sehingga tidak ada kejadian miss seperti kemarin. Sebenarnya tinggal cukup melaporkan, kemudian
bisa untuk kita lakukan. Karena di IWI itu ada bidang satu namanya bidang pengembangan widya suara. Nah, dan pengembangan kompetensi widya suara. Sebenarnya yang dilakukan oleh Kak Ilham ini dan teman-teman sekalian dalam rangka pengembangan kompetensi kita sebagai widya suara gitu. Jadi sebenarnya sangat dimungkinkan untuk bisa masuk. Jadi nanti kami mencoba mewadahi di mana narasumber dan seterusnya kerjasama dengan teman-teman dari apa nih namanya grup-grup yang ada di sini gitu. Jadi sangat bisa Kak, Bismillah. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya saya tidak berani ya lembaga untuk menyampaikan bahwa minta izin ke IWI pusat, kemudian mengatasnamakan lembaga kita. Jadi saya pikir bagus saya pakai baju lain dulu. Karena IWI meminta silakan untuk pakai logo itu, kemudian buat kegiatan bisa bersurat. Cuma saya bingung, saya harus pakai lembaga apa? Di atas pribadi aja. Silakan. Ya, jadi mungkin begini Pak Ilham. Jelas. Halo. Ya, Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Siap. Silakan. Ya, jadi mungkin yang sudah dilakukan kemarin memang itu kan baru pertama dan mungkin kita belum tahu jalur yang sebenarnya, walaupun itu mungkin salah benar dikit gitu kan. Di situ sudah ada Ibu Eva yang tadi sudah sanggup untuk memfasilitasi dan kedepannya mungkin Ibu boleh muncul juga Pak Tasrifin. Halo. Nah, ini ada Pak Tasrifin juga. Ini sama-sama nih, keren banget. Kami sama-sama dari bidang yang sama. Halo. Pak Tasrifin, suaranya boleh dibuka Pak Tasrifin. Dari tadi saya foto-foto ini. Iya. Silakan Pak Tasrifin. Ya. Ya, jadi Ibu Eva nanti kalau memang seperti itu, seperti yang saya kemarin juga sudah saya sempat sampaikan di grup itu bahwa kenapa kita tidak bagian dari pengembangan kan begitu, dan ini kan muncul juga apa yang sudah diwacanakan dari Ibu Eva ini berarti kan nyambung apa yang saya bayangkan kemarin gitu kan. Sehingga di situ apalagi ada Pak Tasrifin gitu kan. Ya silakan mungkin ada hal-hal yang perlu diterobosin supaya kita tidak salah ya Pak Ilham ya. Ya supaya kedepannya itu mungkin menjadi lebih baik ya. Sekarang ini kan karena rasa antusias kita bersama bahwa kita ingin mengembangkan diri terutama di agenda 3 gitu. Terkait dengan bagaimana seharusnya itu ya mungkin dari Bu Eva dan Pak Tasrifin di situ memfasilitasi kita gitu kan, termasuk Pak Helmi, Pak ini silakan. Gimana tindak lanjutnya supaya ini berjalan terus? Masih ada daftar hadir lagi tak? Enggak. Apakah harus kita iuran? Ya, saya lari aja. Jadi teman-teman saya tutup dulu daftar hadirnya ya. Sudah terhadir saya tutup ya. Teman-teman udah isi daftar hadir semua? Sudah. Jadi izin. Oke, tutup. Jadi izin menyampaikan kami dari DPP insya Allah dalam waktu dekat ini sedang membuat aturan baku apa dan bagaimana prosedur atau SOP lah katakan seperti itu jika ada yang ingin menyelenggarakan dan menggunakan IWI, dan saya sangat sangat antusias karena memang dari awal saya katakan ke Kak Ilham ya, yuk kita jadikan IWI ini rumah milik kita bersama karena memang sejatinya IWI adalah organisasi kita bersama kan, seperti itu. Cuma memang aturan bakunya aja yang belum dibuat. Insya Allah dalam waktu dekat tidak lama lagi Pak Ketua dan tim sudah mulai merancang itu. Nah nantinya ke depan apakah akan tetap pakai, sekarang kan sementara pakai punyanya Kak Ilham nih, apakah ke depan kalau memang sudah bersama dengan di DPP nanti kan ada rencananya nanti akan ada aturan apakah sebentar Pak, kalau pakai di kami berarti kan nanti akan ada sertifikat juga dari dari IWI, kemudian mengetahui juga dari IWI, dan kita juga nanti akan ada informasi yang kemarin tuh ada Zoom meeting IWI juga seperti itu. Cuma memang saya belum bisa banyak bicara karena seminggu ini masih proses pembuatan SOP-nya. Kalau sudah seperti itu, nggak akan ada lagi protes-protes atau yang kemarin dialami oleh Kak Ilham ya Kak. Terima kasih karena sudah dipanggil Kak
Ya. Ya, untuk menutupi usia kita. Ya. Jadi bagaimana dengan kepengurusan ini? Apakah ya nanti mungkin Pak Helmi yang susun itu ya? Minta tolong Pak Helmi. Untuk sementara mungkin yang kita harus sepakati mungkin iuran, jumlah iuran. Tadi sudah diberikan bayangan bahwa rata-rata 1 bulan 2.000 gitu kan. Saya di situ di grup saya menyampaikan 30.000 minimal kan begitu. Apakah itu disepakati atau bagaimana kan begitu dulu? Gimana Bapak Ibu? Apa terlalu besar? Barangkali karena terkait ini juga untuk narasumber, ya dibulatkan saja Pak 50.000. Kan 1 tahun. Iya. Pak. Ya itu tadi kan hitungan terendah. Makanya mungkin kalau di sini disepakati 50.000, ayo kan. Yang tergantung kan dari teman-teman bagaimana menyepakatinya. Ya. Gimana? Setuju aja Pak Tadi Gidi, Pak ya. 50. 50 ya? Ya. Ya. Yang lain bagaimana ini? Yang sampai 1-2 yang lain masih diam ini. Mohon izin mungkin Pak Gidi, jadi jika boleh menyampaikan mungkin kita perlu review peserta dulu Pak. Artinya dari agenda 3 ini ada sekian orang dan ini datanya yang pegang Pak Ilham dalam hal ini. Betul. Boleh. Izin Pak Helmi, Pak Helmi, mumpung Pak Tasrifin sudah ada di sini, mungkin nanti ada kesibukan juga, kita beri kesempatan dulu untuk berbicara. Silakan Pak. Silakan Pak Tasrifin. Terima kasih Pak Ibu yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bu. Halo Pak Dirman. Ya, jadi kelihatannya Termute, suaranya nggak keluar. Udah ada suaranya Pak Tasrifin. Diulang lagi Pak. Mana suaranya? Ya. Oke, kayaknya hostnya ngemut sih. Ya, jadi Bu Eva ini saya lihat Bu Eva kayaknya teman-teman ini kan mungkin khusus untuk agenda 3 gitu ya. Iya, saya Pak. juga tertarik dengan ini, tapi saya agak silang nih kalau PKP ke agenda 3, tapi kalau PKA agenda 2. Ini saya baru berpikir ini cocok apa enggak di sini. Tapi memang kalau kita melalui IWI pusat, saya kira itu lebih baik ya, lebih Cakupannya lebih luas Pak. Lebih ya. legal. Cuman apakah kalau di pusat itu kan jadi anggotanya banyak ya. Kalau hanya dibatasi misalnya 200, 300 itu barangkali nggak bisa intent atau lebih dekat seperti ini. Gitu. Itu mungkin yang dikatakan teman-teman ini ya. Cuman walaupun ini istilahnya sub grup atau grup khusus, tapi kalau itu masuk dalam naungan dari DPP, saya kira itu lebih bagus ini Pak Ilham. Cuman memang kita bicara tentang iuran ini memang agak sensitif. Kita khawatir ini di audit atau enggak, seperti itu ya. Jadi itu memang agak harus hati-hati. Tapi kalau itu misalnya gontong royong apa gitu nggak tahu ini. Kalau nanti caranya gimana ini ya? Kalau tadi kan harusnya cuma 2.000-an gitu ya. Kalau anggotanya 100 orang. Tapi kalau kita WI seluruh Indonesia ini kan ribuan gitu ya. Tapi nggak semua itu agenda 3 semua gitu memang. Yang itu memang mungkin kita pengen tahu sebenarnya tujuan awalnya seperti apa ini. Apa hanya semacam kelompok kecil grup aja atau bagaimana gitu Pak? Apa memang yang dibahas hanya agenda 3 saja atau lebih luas lagi? Tapi silakan Pak Ilham. Oke, makasih Pak Taswirin. Sebetulnya ini hanya karena setelah TOT perubahan dari pola diklatin ke PKA,
kami melihat ada materi sebetulnya bukan materi kepemimpinan, tapi lebih kepada teknis manajerial kepemimpinan terutama di agenda 3. Dan itu memerlukan pendalaman substansi dari teman-teman. Alhamdulillah sebetulnya saya secara substansi pernah lama untuk menjabat di eselon 2, tapi ada hal yang perlu pembaharuan atau hal-hal yang terkini dari teman-teman di praktisi untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama materi keuangan, digital, organisasi, dan segala macam yang ada di agenda 3. Dari pembicaraan teman muncul inisiatif untuk gimana kalau kita buat sharing, makanya tidak disebut sebagai binar. Sharing jadi hanya karena pertemuan itu mau dibungkus lebih apik, menjualnya meskipun hanya untuk kepentingan kelompok di agenda 3 saja, dan akhirnya ini berkembang gitu. Dan peminatnya ternyata banyak, justru bukan cuma di agenda 2. Ada protes kecil-kecil dari sebagian teman yang di agenda 3, Pak, kok yang ikut bukan agenda 3? Saya tidak bisa membatasi karena saya bukan ketua kelompok ini. Hanya kebetulan saya yang membuatnya itu, kemudian bisa memanggil teman-teman yang secara emosional mungkin dekat untuk membawa materi itu, dan selanjutnya saya buat di Google Form untuk pendaftaran teman-teman di agenda 3 dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mengarah kepada apa saja. Jadi ada pertanyaan yang sebenarnya sederhana. Apa sih pengalaman teman-teman sebelum menjadi WI? Dan itu banyak jawaban yang sesungguhnya potensi dari teman-teman untuk bisa membawa materi sharing ke dalam dari kita ke kita tanpa harus mencari orang luar. Dan ternyata orang luar pun mau membantu kita untuk sharing. Saya kira cuma awalnya di situ, Pak. Tidak ada kegiatan yang lain selain hanya ingin penguatan di substansi materi agenda 3 sekaligus sharing strategi pembelajaran, apalagi setelah adanya era pandemik yang strategi di waktu di PKA yang lalu itu semua masih pola tidak daring. Nah, sementara teman-teman diharuskan untuk menyusun strategi pembelajaran yang versi daring. Nah, itu aja mulai awalnya, Pak. Tidak ada kegiatan. Tapi karena dari teman-teman melihat mungkin kita perlu lebih agak terarah karena terus ini tiba-tiba muncul. Nah, Pak Kidi menawarkan, Pak Ahmad Helmi menawarkan, ayo kita lebih mengelompokkan agar kegiatan ini terarah. Jadi bukan bikin kelompok baru, Pak. Silakan, makasih. Barangkali saya tambahkan sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Jumail. Saya kira ini tujuan utamanya adalah lebih kepada, ini sebetulnya sudah dilakukan oleh LAN atau beberapa lembaga lain, tapi ini kan menghadapi kondisi saat ini, ya kita agak sulit untuk melakukan pertemuan fisik. Ya, ini salah satu solusi sebetulnya lebih kepada membentuk learning community, ya. Jadi lebih ke arah itu, karena kita punya kebutuhan yang sama dan keresahan yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, bahwa jujur saya juga sebagai pengampu agenda 3 ini kita ini kan rata-rata 7 mata pelatihan, ya itu ada 3 atau 4 yang mungkin ya baru menurut saya, karena itu walaupun sudah ikut di Pemdagri tapi tetap saja benang merahnya belum dapat. Jadi ini berawal dari perasaan senasib sebetulnya, Pak, ya berawal dari situ, ya sehingga kita ya merasa perlu menyelesaikan sebuah persoalan yang sama, sehingga muncul ini ya kalau saya lebih kepada bagaimana membentuk tadi learning community. Ya, saya kira itu, Pak. Dan ini saya kira di Riau kemarin sudah ada materi seperti ini, dan ini memang perlu kita bangun. Karena kalau misalnya kami di Sulbar itu hanya 2 orang, saya dengan Pak Kadir, itu terbatas sharing knowledge terkait tentang jadi saya merasa sangat kurang. Apalagi agenda ini kemarin jujur kita dipaksa ke sana. Saya di awal kan dulu di agenda 3 juga dulu berpikir kreatif, inovasi, ya inovasi. Tapi ini saya lihat inovasi kayaknya hilang, terbagi antara agenda 2 dan 3. Tapi karena tidak ada ya teman yang berminat ke sana, akhirnya kita yang
kemudian didorong oleh teman-teman untuk itu. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan kenapa kemudian muncul ide seperti ini. Saya kira itu. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Kidi. Saya tambahkan dikit sebelum saya lupa. Ya, izin. Pola rekrutmen teman-teman WI kan macam-macam. Ada yang dari awal sudah jadi WI. Ada yang ujuk-ujuk mau pensiun jadi WI. Ada yang di tengah jalan jadi WI. Kemudian ada impasin dan pola JPT. Artinya, teman secara garis besar, ada yang punya kemampuan substansi dalam, ada yang punya kemampuan metodologi untuk pembelajaran yang dalam, ada juga yang dua-duanya. Nah, itulah yang ingin kita kawinkan dari teman-teman diskusi ini. Nah, sebetulnya saya tidak pernah berpikir untuk mengarah membentuk kelompok. Dengan model ada sharing sharing iuran, saya tidak pernah berpikir ke sana. Itu berkembang dari teman-teman, silakan. Tapi intinya bahwa bagaimana teman-teman di agenda 3 bisa saling bertukar pendapat. Bahwa Pak Helmi nanti punya ilmu di agenda 3 yang bidang lain, kasih ke saya, Pak Jumail kasih ke saya, dan selanjutnya. Saya kira itu saja Pak Taslim. Pak Kidi silakan. Ya, terima kasih Pak Ilham, terima kasih Pak Jumail ya. Apa yang menjadi kekhawatiran sebenarnya kalau saya baca dari Pak Tasrifin tadi, tapi sudah terjawab ya. Oleh karena itu mungkin solusi yang mungkin paling tepat adalah mungkin dari Bu Eva ya, Ibu Eva sama Pak Tasrifin nanti akan berkomunikasi terlebih dulu supaya tidak salah, atau ya kan begitu secara apa namanya dua arah. Mungkin nanti Pak Helmi juga merancang gitu kan kira-kira seperti apa gitu, atau seperti apa kira-kira dari dua opsi yang tadi ya kan. Kalau saya seperti apa yang saya idekan di awal, memang sebaiknya kita menginduk ke apa namanya bagian pengembangan di situ. Apapun nanti menjadi konsep seperti yang disampaikan Bu Eva ya, nanti kita akan tindak lanjutikan begitu ya Bu Eva ya. Ya, saya rasa kalau dari saya kan saya cuma melempar ide gitu kan, syukur kalau ada yang menanggapi dan diterima kan gitu. Karena saya berpikir dengan idenya Pak Ilham ini kan cukup membantu. Karena apa? Terus terang saya istilahnya kemarin itu kita workshop itu menggunakan daring gitu kan. Pertama dengan kondisi seperti ini corona, baru yang kedua modul itu baru ada 4 dari 7. Dari 7 yang ada, baru 4. Itu tadi saya mau menyampaikan sama Bu Wahyu, tapi tidak enak di situ kan. Ya, nanti dengan cara apa gitu saya untuk memenuhi 7 apa namanya modul yang ada. Ya, itu sebenarnya saya merasakan bahwa ini perlu satu kebersamaan di dalam satu persepsi di dalam memahami persoalan atau isu-isu yang ada pada agenda 3. Makanya saya coba memberanikan diri melalui Pak Ilham untuk, nah mungkin coba bisa enggak kita begini begitu kan, saya cuma lempar-lempar tapi ada yang menyambut gitu. Nah, dan sekarang ini kalau memang itu bisa kita lakukan, kenapa tidak? Karena memang awalnya adalah ini untuk kebersamaan dan ini juga butuh biaya gitu kan. Ya, itu yang menjadi apa namanya yang saya pikirkan. Bagaimana Pak Helmi? Mungkin ada tambahan Pak Helmi? Mungkin tambahan Pak Kidi, terima kasih. Ini Pak Kidi ini kalau seumpama kita bermain bola ini, beliau ini playmaker luar biasa ini. Ya, Anda gitu. Jadi betul yang disampaikan Pak Ilham dan teman-teman semua, Bu Eva, bahwa awalnya itu hanya sebenarnya ingin sharing knowledge saja. Awalnya seperti itu, karena kita merasa bahwa di agenda 3 ini kita perlu penguatan terkait dengan materi teknis khususnya. Makanya dari awal mungkin, ini kan pembelajaran yang ketiga ya kalau seumpama kita bicara di sini. Ini pertemuan ketiga dan 2 kali pertemuan di awal itu berbicara mengenai masalah penganggaran. Karena itu yang menjadi konsen awal dari Pak Ilham dalam hal ini dan teman-teman yang merasa bahwa kita ini basicnya bukan yang ngurusin anggaran, tapi kita diminta untuk menyampaikan terkait anggaran, sementara kita nggak punya, ibaratnya kita disuruh perang, kita nggak punya senjata ini gitu. Nah, mungkin bagus juga kalau seumpama ini terkait dengan keberadaan IWI dalam hal ini sebagai induk organisasi Widya Iswara untuk bisa menjembatani hal ini. Karena pada saat kita mengikuti workshop di LAN, itu yang hanya mungkin 2-3 hari pada saat itu,
kita nggak bicara masalah teknis sama sekali. Beda dengan yang dulu waktu 2014 awal pada saat pola baru di Klatpim gitu. Dan ini betul-betul terasa pada saat ini gitu. Bagi yang sudah berpengalaman, yang tadi Pak Ilham sampaikan, bagi yang sudah berpengalaman sebagai struktural, kemudian sudah lama mungkin di struktural, kemudian sudah mengurus anggaran, mungkin hanya tinggal upgrade saja. Tetapi bagi yang dari awal Widya Iswara, seperti saya contohnya dari awal sebagai Widya Iswara, itu akan sangat terasa sekali. Karena kita ingin tentunya memberikan yang terbaik kepada para peserta. Jangan sampai kita memberikan informasi yang salah, yang akhirnya impact-nya luar biasa nanti bagi bangsa ini gitu loh. Ini mungkin Bu Eva, Pak Tasrifin, sehingga kalau memang ini nanti bisa dijembatani antara IWI dengan Bangkomnya LAN dalam hal ini Pak Aswad, mungkin akan lebih bagus. Gitu. Harapannya seperti itu, sehingga nantinya kita ngikut saja kalau memang nanti agenda 3, agenda 2, agenda 1 akan dikumpulkan per masing-masing agenda nantinya oleh LAN dan IWI, kita akan mengikuti lebih bagus seperti itu. Karena kita hanya berharap tadinya kita mendapatkan tambahan senjata pada saat kita akan berperang. Intinya seperti itu. Betul. Jangan sampai kita salah menyampaikan informasi atau hal yang tidak tepat kepada peserta yang notabene nantinya ini calon pemimpin loh ke depan. Kalau dari awalnya salah sampai belakang nanti kita punya dosa di akhirat. Kalau kata Bu Ayu kan begitu. Nah, ini yang kita jaga sebetulnya di situ. Tapi pada intinya awalnya hanya sekedar ingin sharing knowledge saja sebetulnya. Artinya dari teman-teman, makanya dari awal juga Pak Ilham menyampaikan ini tidak ada bicara uang dari awal, karena memang kita hanya butuh sedekah ilmu dari orang-orang yang berkenan mensedekahkan ilmunya. Kemudian yang perlu dipahami juga di sini, kalau kita bicara WI secara nasional, ini kan terbagi ada yang WI-nya di pusat, ada yang WI-nya di daerah. Yang kementerian lembaga dalam hal ini. Tentunya begitu materi-materi daerah itu masuk ke dalam pembelajaran, karena ini kan tanda kutip ini bagian daripada dari Kementerian Dalam Negeri kepada LAN ya untuk yang pengusulan tiga materi yang sampai sekarang belum diterima oleh Pak Gidi gitu ya. Betul Pak Ilmi. Itu buat di pusat akan berbeda lagi. Kita ini sesuatu yang baru banget buat kita gitu. Sesuatu yang mungkin kita nggak pernah dapatkan karena memang dari awal kita adanya di pusat terus, yang notabene kita urusannya sama BPN, walaupun kemarin disampaikan oleh narasumber dari Kemendagri, hanya beda huruf saja katanya, D sama N katanya, antara APBD dengan APBN. Tetapi mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kita bisa dapatkan di situ. Makanya kemarin juga Pak Ilham, beliau sebagai korek, pemantik ke saya, bisa nggak coba siapa yang bisa dihubungi, mungkin Pak Ilmi teman-teman ya, saya coba hubungin teman-teman yang ada di Biro Perencanaan di kantor saya kebetulan di Kementerian SDM. Saya coba berdiskusi apakah memungkinkan kalau beliau-beliau juga sharing ilmu, bersedekah ilmu kepada kita. Dan alhamdulillah sih secara prinsip beliau bersedia. Hanya masalah waktu saja mungkin yang perlu diatur lebih baik. Saya sampaikan ke Pak Ilham waktu itu seperti itu. Jadi intinya sebenarnya seperti itu. Mungkin Pak Tasrifin, Bu Eva, mohon maaf sebelumnya tidak ada niatan sama sekali bahwa kita ingin membentuk satu kelompok tertentu, kemudian kita ingin mengumpulkan anggaran. Makanya tadi waktu pas bicara anggaran, saya tadi sempat sampaikan nanti dulu sebentar mungkin. Ini karena terkait dengan tadi Pak yang Bapak sampaikan, Pak Tasrifin sampaikan. Kalau sudah bicara uang walaupun kecil, ini bisa panjang dan melebar kemana-mana. Itu yang sebenarnya kita jaga. Nah, tetapi mungkin ada solusi yang bisa dikedepankan terkait dengan kebutuhan keilmuan teknis untuk kita. Ini harus seperti apa? Nah, mungkin ini IWI sebagai induknya Widya Iswara secara nasional mungkin bisa memberikan solusi-solusi lah kepada kita. Harus seperti apa kita sehingga nantinya pada saat penyampaian pembelajaran itu paling tidak ada standarisasi minimal ya, ini minimal standarisasi kompetensi yang sama bagi teman-teman pengampu untuk menyampaikan kepada peserta supaya nggak salah yang disampaikan. Itu harapannya. Mungkin demikian sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf kalau lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Didi. Izin Pak Didi. Iya. Ya. Silakan. Ini sebenarnya semakin ribet. Karena awalnya kita hanya ingin sharing dari istilah Ibu Eva itu dari kita oleh kita untuk kita. Betul ya. Kemudian kita membuat suatu pertemuan dari pematerinya adalah pengampu itu sendiri. Ya.
Tapi di perjalanan waktu awal kali kita buat, cuman ada sedikit rasa kasihan juga buat teman-teman. Sudah ikut, tapi nggak ada sertifikat. Jadi awalnya sertifikat nggak ada sebetulnya. Ayo dibuatkan sertifikat. Nah, ada pembicaraan di grup dengan Ibu Wahyu dulu. Ada sertifikat enggak? Jadi sebetulnya kita fokus ke penguatan substansi dan strategi pembelajaran. Sertifikat adalah bonus. Jadi intinya sebenarnya cuma sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat, ini jalan aja tanpa perlu kelompok-kelompok. Karena senior saya, Ibu Maria bisa ajar saya. Senior saya, Ibu Rini bisa kasih saya sesuatu tanpa harus bicara bicara anggaran. Tapi karena ada ide teman, monggo. Sebetulnya saya minta izin, agak takut memang kalau bicara anggaran. Ya. Jadi itu aja sebenarnya, hanya sekedar sharing knowledge. Tapi saya lihat ada Ibu Neneng yang sudah dari tadi angkat tangan, tapi tidak ditanggapi Pak Kini. Silakan, ya. Bu Neneng. Silakan Bu Neneng, di mana Bu Neneng? Ya Bu Neneng, silakan Bu. Ada angkat tangannya kayaknya. Ada Bu Neneng yang ingin disampaikan? Halo? Halo Bu Neneng? Neneng Maria ya? Ya, Neneng Maria. Sudah. Halo? Iya. Ya, Pak Gidi, mungkinkah kita kembalikan ke Pak Tasrifin lagi karena beliau mau menanya sebelumnya apa keinginan kita. Oke, baik. Silakan Pak Tasrifin mungkin sedikit saja karena mungkin kita nanti akan bicarakan lewat grup kecil-kecilan ini untuk ini tindak lanjuti. Kira-kira apa tindak lanjut dari ide-ide ini? Mungkin Pak Tasrifin bisa sedikit memberikan informasi, silakan. Supaya tidak salah aja, Silakan Pak. Mute. Silakan. Di on. Bentar Pak, saya lagi telepon. Ya. Saya izin, Eva bantu. Ya, silakan. Jadi silakan Bu Eva. Jadi gini, memang kami ke depan insya Allah di akhir bulan ini, bidang pengembangan Widya Iswara akan ada kegiatan. Nah, itu merupakan kegiatan perdana kami. Next ke depan, kita berencana tidak hanya IWI yang membuat kegiatan, tapi instansi atau teman-teman WI lainnya, kelompok-kelompok belajar pun bisa dengan cara yang sudah dibakukan. Dan cara itulah yang insya Allah dalam waktu dekat sudah ada. Memang saat ini masih proses. Nah, kemudian yang dikatakan Pak Tasrifin itu memang tepat karena kita nanti ke depan setiap kali menyelenggarakan kegiatan ketika ada biaya yang dimintai peserta membayar itu akan diaudit. Nah, maksudnya Pak Tasrifin, maksud kami adalah pertimbangkan ke arah sana. Nah, terus bagaimana kalau kami ingin yang tadi disampaikan per bulan sekian? Saran saya, mungkin itu bisa jadi uang kas aja, itu lebih aman, kas kelompok. Kas kelompok, misalkan nanti kan ada ketua, ada bendahara. Karena yang akan diaudit itu adalah pada saat kita menyelenggarakan kegiatan, kemudian peserta membayar, bagaimana perputarannya, kan itu yang ditanya. Kalau kelompok kan itu tidak terkait dengan organisasi IWI-nya. Nah, yang terkait dengan kami adalah pada saat penyelenggaraan, bagaimana perputaran keuangannya itu yang akan diaudit. Tapi kalau teman-teman di dalam satu kelompok komunitas mau ada uang kas, mau ada iuran bersama, atau mungkin nanti mau ada rihlah bersama, itu kan di luar organisasi nggak ada masalah Pak rasanya. Mungkin itu dari saya, bisa ditambahkan Pak Tasrifin. Ya, ada teman Pak Tasrifin kan? Oke, terima kasih Pak. Jadi kami sangat senang Pak tadi kegiatan seperti ini supaya nanti kita usulkan ke Bu Ketua. Ketuanya kan Bu Mariati ya. Kelihatannya Bu Mariati juga sangat semangat kalau ada kegiatan seperti ini, dan seperti pendanaan segala macam itu dia sangat setuju gitu ya. Cuma kadang-kadang teman-teman kan agak sedikit khawatir gitu ya. Tapi kayaknya lebih berhati-hati ya. Berhati-hati gitu ya. Tapi kalau itu terkait dengan misalnya ya sukarela tadi ya, minimal 30.000 atau 25.000, nanti saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau kemarin kan donasi itu untuk membantu COVID gitu ya.
Nah, sisanya kan bisa dipakai misalnya untuk ngasih honor pembicara dan sebagainya gitu. Kayaknya itu terbuka Pak, itu di kami di DPP bidang 1. Nanti kita komunikasikan lagi dengan Bu Eva dan baik. Baik ya, untuk mempersingkat waktu saya kira tadi sudah ada nanti mungkin dari Bu Eva atau Pak Tasripin yang akan menyampaikan hal ini. Tetapi untuk awal sebenarnya ini kelompok Pak Bu Eva. Kelompok sebenarnya. Ya, kelompok. Ya itu justru itu nanti bagaimana solusinya supaya kita tidak juga salah di dalam terutama Pak Ilham kasihan nanti jangan sampai nanti gara-gara saya jadi Pak nanti kan mohon izin. Mohon izin Pak, berdasarkan Perlan 10 2018 itu yang ada yang namanya COP, Community of Practice, dan yang kita lakukan saat ini COP. COP itu legal loh Pak. COP itu legal, cuma memang di kita aturan itu yang sedang dibuat. Jadi jadi paling kami mewakili DPP mohon izin untuk sementara waktu mungkin 1-2 minggu kita sedang menggodok aturan ini. Ketika aturan ini udah ada, nanti dari COP manapun ketika mau masuk itu sudah enak. Nanti rencananya ke depan itu tinggal sudah ada form pendaftarannya, Bapak tinggal daftar, bentuknya apa? Apakah COP, apakah seminar online, ataukah apa, nanti mengarah ke bidangnya bidang mana. Kalau COP seperti ini pasti kan mengarahnya ke bidang pengembangan kompetensi widya suara. Nah, maka nanti yang akan membawahi, yang akan membantu Bapak Ibu, ya pasti di bidang kami, di bidang pengembangan widya suara. Kalau nanti misalkan yang daftar dari pengembangan kompetensi untuk ASN, nanti masuknya ke bidang lain lagi Pak, bidang 3 gitu. Nah itu yang sedang kami buat saat ini. Jadi kalau bilang kata yang tadi Bapak katakan, ini awalnya komunitas ini, itu keren banget saya bilang. Dan ini menunjukkan betapa kita punya semangat belajar, karena bagaimana kita mengajar kalau kita sendiri sudah tidak punya semangat belajar kan ya Pak. Betul. Ini top banget kelompok ini. Salut saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Jadi apa yang sudah menjadi wacana Bu Eva terkait dengan kegiatan kini Pak Ilham mungkin akan dijembatani ya untuk mempersingkat waktu mungkin sambil menunggu apa yang hasil dari Bu Eva dan Pak Tasripin untuk terkait dengan kegiatan ini ya mungkin kita akan menunggu ya. Terus untuk Pak Ilham jangan berhenti ya mungkin apa nanti ke depan seperti apa mungkin ada perencana berikutnya Pak Ilham gitu kan. Untuk yang ini mungkin kita tunggu dulu, sepakat kita tunggu dari Bu Eva dengan Pak Tasripin untuk kepanitiaan kepengurusan ini. Kita pending dulu sementara belum ada payung dari IWI kan begitu. Payungnya yang sedang dibuat betul. Oke, baik. Untuk Pak Ilham ke depan seperti apa? Ada rencana berikutnya Pak Ilham? Ya, makasih ya. Jadi terlepas ada nanti kebijakan dari LAN atau tidak, kita tetap jalan, Pak. Oke, baik. Intinya bahwa yang kita butuhkan di sini, izin saya harus sampaikan, kita tidak cari sertifikat. Betul Pak. Dengan demikian, ketika kita tidak cari sertifikat, kita tidak perlu lagi cari payung sebetulnya. Oh gitu ya. Yang ada kita hanya membangun diskusi internal kelompok kita, saling sharing, sudah selesai sebetulnya, Pak. Okay. Selanjutnya bahwa teman butuh wadah untuk bagaimana bisa punya aplikasi. Udah. Iya. Zoom ini jadi selesai 1 bulan ini kita pakai. Sebetulnya aplikasi yang lain ada kok yang bisa, cuman teman-teman sudah terbiasa dengan Zoom, gitu kan? Terbiasa dengan Zoom, jadi kita pakai Zoom. Kita bisa pakai jadi begitu ya. Oke. Baik. Diskusi ini jalan. Ada teman yang sudah bergabung tadi, dia kebetulan orang IT dan juga WI, pernah jadi dosen. Dia mau share ilmu satu. Pak Ahmad Helmi lagi susun juga dengan teman, itu nggak bicara dibayar juga. Ada 2 lagi pemateri manajemen mutu, manajemen pengawasan, tanpa biaya juga jadi. Jadi sebenarnya dari kita untuk kita aja, selesai. Iya betul. Ya oke sambil jalan ya. Kita masih seperti apa yang diideakan oleh Pak Ilham sudah punya kebulatan tekad dan sebenarnya saya menyampaikan melempar bola itu dengan istilahnya sebenarnya tidak bermaksud untuk sertifikat sebenarnya
karena terus terang saya merasa jadi di agenda 3 ini perlu wawasan, perlu pembelajaran, perlu sharing gitu kan. Sehingga pertama kita dapat ilmu, kedua memperbanyak teman gitu. Saya kalau enggak begitu gini mungkin walaupun mungkin dulu pernah sama-sama Dilan itu sama Pak Helmi dan lain sebagainya, tapi kan sudah lupa gitu kan. Ya, jadi melalui kesempatan ini ya saya bisa ketemu Bu siapa lagi ya tadi Bu Titi dan lain sebagainya kan masih semakin dekat gitu kan. Semakin dekat. Jadi itu sebenarnya. Jadi tidak punya ambisi untuk ada dana untuk sertifikat dan lain sebagainya, untuk membantu aja bagaimana supaya apa yang menjadi ide dari Pak Ilham ini terbantu, karena ya, terus terang ada biaya di situ. Itu sebenarnya kalau nanti masuk ke kelompok ya silakan apapun, nanti kita akan tunggu dari Ibu Eva dan Ibu Pak Tasripin. Demikian saya rasa untuk ke depan mungkin sambil kita share-share mungkin bagaimana ya mungkin kita sambil jalan. Bagaimana kalau kita akhiri dulu sampai saat ini Pak Ilham? Ya, Pak Ilham. Oke, sambil jalan ya, Bu Eva, Pak Tasripin, kita akan tunggu informasi berikut. Terima kasih. Ya, saya akan akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.